Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, sehat luar biasa ya. Saya juga bersyukur jika hari ini masih boleh bertemu dengan Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus dalam keadaan sehat. Meskipun cuaca akhir-akhir ini memang mulai masuk musim penghujan. Semoga kita terus diberikan anugerah kesehatan supaya dalam beribadah dan beraktivitas tidak terhalang dengan sakit penyakit kita. Marilah setiap kita yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah, saya mengundang sidang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Setiap kita kiranya percaya bahwa Allah kita adalah pertolongan, dan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Allah kita adalah Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan kita, karena Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Biarlah Dia menerima pujian yang kita naikkan. Kita pujikan KPPK 05, kemuliaan dan hormat. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Raja kita, Yesus Kristus Raja di atas segala Raja. Marilah kita membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 9 disambung ayat 12 dan 15. Saya akan membaca di bagian P dan jemaat silakan meresponi dengan membaca di bagian J. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya.
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kiranya segala pujian kami Tuhan berkenan dan layak di hadapan-Mu di dalam peribadahan kami. Kami bersyukur jikalau di pagi hari ini Kau kumpulkan kami, jemaat-Mu yang terkasih, anak-anak yang Kau kasihi, tiba di rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, di waktu peribadahan ini kami mau fokus memuji memuliakan nama-Mu, dan kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kami dipenuhi dengan berkat-berkat rohani. Berkati setiap kami yang hadir, kiranya Tuhan mampukan dan berkati setiap kami para pelayan-Mu, supaya peribadahan ini berjalan dengan baik, dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memimpin peribadahan kami. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, atau bahkan mereka yang mungkin berhalangan hadir. Kiranya Tuhan sertai, jaga lindungi pelihara mereka dimanapun mereka berada, baik yang di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, dan kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan untuk duduk. Setiap kita sebagai manusia yang bernatur dosa, terkadang sadar ataupun tidak sadar, seringkali mengecewakan Tuhan dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita dan pikiran kita. Marilah kita datang ke hadiratnya dengan rendah hati di dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya kita mau memujikan PPK 109, Ku dengar suara. mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan dengan berdosa di hadapan-Nya.
Mohon dengan kasih Evangelis Samperius dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami jemaat-Mu datang untuk bersama-sama dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa kesalahan kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami menyadari ketika kami ada di dalam dosa, kami tidak layak, kami tidak bisa berkenan di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dengan hal itu, dengan kerendahan hati kami, dengan kerendahan seluruh hidup kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau pengampunan yang berasal dari Tuhan. Sekiranya Tuhan mau kuduskan, sucikan setiap kami, layakkan setiap kami jemaat-Mu di dalam beribadah pada hari ini, sehingga ibadah kami ya Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Sekali lagi ya Tuhan, mohon ampuni setiap kami yang kami dalam minggu ini kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, lebih menyakiti hati Tuhan lewat sikap kami, perbuatan kami, tindakan kami. Untuk itu Tuhan ampuni kami, biarlah Engkau yang terus menguduskan hidupnya kami, sehingga kami dapat layak dalam memuji memuliakan Kamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk mengizinkan kami bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Doa kami, doa mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan hidupnya kami dan sesuai seluruh dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah telah disucikan. Setiap kita yang sebelumnya penuh dengan dosa telah dibalut dengan darah Yesus Kristus yang sungguh mulia dan suci. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita supaya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat ke-13 dan sampai ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Bersyukur jikalau kekudusan Allah melingkupi kita, karena kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan PPK 82B Kristus Hidup, dan nanti pada bait yang ketiga saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita pujikan PPK 82B Kristus Hidup. Oh
dalam hati kita. Marilah setiap kita sebagai orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat mengikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat dengan 3 pokok hal yang telah tertera di warta. Ya Bapa yang di surga, terima kasih karena di hari Jumat kami boleh mengadakan ibadah ucapan syukur HUT gereja kami yang ketiga. Kami tahu Tuhan, datang telah berlalu, penyertaan begitu luar biasa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan di tahun keempat, kelima, keenam, bahkan seterusnya. Tuhan kiranya memelihara gereja kami. Kami rindu gereja GKI menjadi wadah berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan gereja GKI menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar tempat ini, sehingga banyak jiwa di mana-mana akan berkumpul di nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dari dalam dan terang dunia. Berkati kami menjadi kesaksian banyak orang, kitab yang terbuka yang boleh dibaca dan dinikmati banyak orang. Berkati terus baca kami kepada setiap para pengurus majelis yang ada. Kami juga menyerahkan bangsa-Mu Tuhan penggantian pengurus dan majelis. Kiranya Tuhan yang memberkati dan nantinya akan menyiapkan penggantinya sesuai atau penambahan perubahan pengurus yang untuk kemajuan kemuliaan nama-Mu dan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk SIL Sekolah Injil Liburan. Bila Tuhan memberkati anak sekolah minggu ini akan mengadakan Injil Liburan. Berkati supaya mereka nantinya ke depan dapat menjadi bekal rohani mereka, bekal masa depan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para pelayan-Mu, pendamping dan guru-guru sekolah itu biar berjalan dengan baik semuanya acara yang dapat disupport oleh para pengurus panitia dan jemaat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa Indonesia tercinta kami. Berkati di dalam pemilu tahun 2024, berikan hikmat-Mu Tuhan bagi memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut akan Allah, sehingga bangsa dan negara kami boleh maju ke depan, sehingga nama-Mu dipuji dimuliakan, Indonesia menjadi mulia. Berkati pula Tuhan para negara kami, para tim medis, para tim keamanan dalam bangsa dan negara kami terpelihara dengan penuh yang berkata Tuhan. Bagi kami sebagai kami setiap orang yang ada Tuhan, inilah segala doa yang dapat kami naikkan. Biarlah segala doa ini yang telah kami satukan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dapat Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk. Pada minggu hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Linarni dengan tema dengarlah dan terimalah tegurannya, teguran Allah bagi setiap kita. Kita siapkan hati kita pujikan, jadikan aku indah supaya Tuhan berkenan atas hidup kita.
kebahagiaan tersendiri buat saya hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Bapak Ibu, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam ibadah kami boleh menikmati sukacita sorga ketika kami menaikkan puji-pujian dalam hadirat-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan dalam ibadah pada hari ini kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami, membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran ilahi, sehingga kebenaran itu Tuhan akan tinggal dalam hati kami, akan hidup di dalam kehidupan kami, supaya sebagai penyembah-Mu kami semakin hidup memperkenankan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita membuka dalam Alkitab kita dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai 34. Cukup panjang ya. Saya akan membacakan buat kita secara cepat. Setidaknya kita akan mendapatkan gambaran akan kronologi cerita ya. Bacaan firman Tuhan pada hari ini cerita tentang Raja Israel dan Raja Yehuda. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 34 demikian. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Nimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Nimla dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Kata Zedekiya bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead,
dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, dan yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serta serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkaulah pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi
Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, begitu panjang ya pembacaan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan adalah dengarlah dan terimalah tegurannya. Bapak Ibu mendengar dan menerima teguran, menurut Bapak Ibu itu hal yang menyenangkan atau bukan? Hal yang mudah atau sulit ya? Sulit ya. Ada satu lagu sekolah minggu saya ingat ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah tuh mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum ya. Itu lagu sekolah minggu yang menceritakan bahwa untuk taat, untuk diatur itu susah ya. Lebih mudah untuk mengatur, lebih mudah untuk tidak taat. Mendengar dan menerima teguran itu adalah bagian dari sebuah ketaatan. Ketaatan kita anak Tuhan ya kepada Tuhan yang kita sembah, itu bentuk dari ketaatan. Oleh sebab itu ya, tidak mudah. Ada begitu banyak orang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya berbeda sekali ya. Itu yang namanya iman dan perbuatannya tidak sama. Bapak Ibu, dalam perjalanan sejarah ya, khususnya pada hari ini kita bicara tentang konteks kehidupan bangsa Israel ya. Dalam bacaan kita pada hari ini itu sudah pada zaman bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan ya. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, di dalam cerita ini kerajaan Yehuda sedang di bawah pemerintahan Raja Yosafat dan kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab. Bapak Ibu, dalam perjalanan sejarah ketika Tuhan mendidik umatnya ya, biasanya terjadi satu pola begini. Ketika umatnya itu jatuh dalam dosa atau melakukan pelanggaran, biasanya Tuhan mengirim utusan ya, mengirim hambanya, baik seorang nabi, seorang hakim untuk memberikan teguran ya, mengingatkan bahwa apa yang mereka perbuat itu salah, dosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika mereka menerima teguran dan kemudian bertobat, nah, kehidupan mereka akan kembali dan berkat-berkat Tuhan akan kembali ya, melingkupi mereka. Tetapi ketika mereka tidak mendengar teguran ya, untuk orang yang Tuhan kirim ya, nah, biasanya tahap berikutnya
nampaknya seperti itu. Mereka harus mengalami ya Tuhan yang Maha Kudus tidak bisa bersama-sama dengan manusia yang dalam ketidaktaatan dan berdosa. Ya, secara otomatis seperti Alkitab bilang, yang menjadi penghalang antara aku dengan engkau adalah dosa-dosamu. Jadi penghalang berkat Tuhan juga adalah dosa-dosa. Sehingga ketika mereka harus menghadapi musuhnya, ya Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan mereka dengan kehidupan mereka yang berdosa di hadapan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami kekalahan. Ya, dalam peperangan yang seringkali dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui kemenangan dalam peperangan, ya, baik itu kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Jadi kalau mereka ini taat kepada Tuhan, ya, tidak berbuat dosa, Tuhan menyertai mereka, musuh datang dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Ulang-ulang terjadi seperti itu, ya, sejarahnya. Tetapi ketika mereka berdosa, tidak mengindahkan teguran Tuhan, dan kemudian mereka berperang dan mereka kalah karena Tuhan tidak menyertai mereka. Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ada tahap pelanggaran terjadi, Tuhan mengirim orang untuk mengingatkan, ya. Ketika berkeras hati tidak mendengar dan tidak menerima teguran, ya, sesuatu akan terjadi. Dan biasanya memang Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan tidak sayang, justru sesuatu yang tidak diharapkan itu terjadi biasa membawa kita merasakan, di luar Tuhan hidup saya tidak aman, saya harus kembali kepada Tuhan. Dengan cara-cara seperti itu biasa orang kemudian baru menyadari betapa pentingnya hidup bersama dengan Tuhan. Ibu, seorang teman, ya, seorang teman pernah kesaksian begitu, ya. Dia tumbuh lahir dari keluarga Kristen sejak kecil, ya. Keluarganya ini begitu kuat sekali mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan dalam kehidupannya dari kecil sampai remaja, gitu. Nah, pada waktu remaja, waktu sekolah minggu dia rajin sekali sekolah minggu. Tapi mulai remaja dia mulai kena pengaruh teman-temannya. Mamanya hanya bilang begini, Bapak Ibu, ya, selama, ya, mulutnya mama, ya, yang menasehati, dengarkan, ya, bilang gitu, ya, dengarkan. Jangan menunggu Tuhan sendiri yang menegur. Nanti kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Dia takut, ya, itu yang membuat dia tadinya itu ya sudah sekolah bolosan apa kesana kemari ikut temannya, ya. Dan kemudian sungguh dari seorang ketegasan seorang mama, dia pun juga gentar, dia bilang, ya, gentar, dia takut juga. Dan memang pernah dia mengalaminya ketika dia bohong-bohong, dan memang Tuhan menegur dia dengan mengalami sesuatu yang tidak enak. Dia bilang, dia kapok-kapok, dia mau kembali kepada Tuhan. Dia bilang begitu, ya, kesaksiannya seperti itu. Nah, yang selalu dia ingat adalah kata-kata mamanya, selama mulut mama yang menegur, segera dengarkan, ya. Jangan tunggu Tuhan sendiri yang menegur, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Itu yang terus dia bawa sampai sekarang sudah tua, ya, seumur dengan saya, ya. Itu yang kemudian dia juga ucapkan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, sangat penting sebuah prinsip dan nilai kebenaran ditegakkan di dalam kehidupan keluarga umat Tuhan. Beberapa hal yang akan mempengaruhi apakah mendengar dan menerima teguran itu menjadi sesuatu yang berat atau ringan, menjadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyukakan, atau menjadi sesuatu yang bisa dilakukan atau tidak bisa, ya.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi Bapak Ibu pada hari ini. Dalam bacaan kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, masalah hati. Ya, apapun juga dalam hidup kita, kalau hati kita ini sudah menolak, kita mau dimotivasi seperti apa itu nggak mudah untuk melakukannya. Demikian juga untuk ketaatan mendengar dan menerima teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berkaitan sekali, bahkan sangat-sangat mendasar hati kita posisinya seperti apa. Ya. Dalam peristiwa ini, Bapak Ibu tahu kisah tentang Ahab, Raja Israel. Yang Bapak Ibu ingat tentang Ahab apa? Menyembah Baal, ya. Istrinya Isabel yang begitu kuat, ya, bersama dengan Raja Ahab ini menyembah Baal. Dan Tuhan mengirim Nabi Elia, ya, mengingatkan mereka, dan mereka tidak mendengarnya. Bahkan terjadi peperangan, ya, antara Elia dan nabi-nabi Baal. Itu ada ceritanya dalam kitab Raja-Raja. Nah, dari Ahab kita tahu bahwa hatinya Ahab milik siapa? Kecenderungan hati Ahab itu kepada siapa? Jelas tidak kepada Tuhan. Ya. Sebagai seorang pemimpin bangsa, Ahab telah membawa bangsa Israel kepada satu penyembahan berhala. Bahkan ketika Nabi Elia dikirim Tuhan untuk mengingatkan, dia melawan begitu kuat sampai terjadi peperangan. Walaupun pada akhirnya Tuhan membuktikan kuasanya, Nabi Elia diberi kemenangan atas nabi-nabi Baal. Tetapi yang jelas kita tahu hatinya Ahab itu tidak ada hati kecenderungannya sebagai penyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mengingatkan dia, ya sebenarnya kan ya dia itu bagaimana ya, menyembah Baal, tetapi kok ya masih tanya-tanya nabi Tuhan kalau mau perang. Ini kami, ya mereka biasa begitu ya, seperti Saul juga ya, kalau mau perang itu tanya dulu kepada hamba Tuhan, ya, kepada Samuel, kepada nabinya pada waktu itu, kami boleh nggak ini maju berperang, ya? Kira-kira ini Tuhan berkenan, jadi Tuhan kasih kemenangan atau tidak, gitu ya? Jadi dia tanya, kami mau perang melawan Ramot Gilead, boleh nggak kami maju perang atau kami membatalkannya? Nah, nabi-nabi yang mayoritas, ada 400 nabi menyatakan bahwa maju saja, ya, ini keberuntungan bagi raja-raja akan menang. Padahal mereka menyampaikan bukan kesatuan yang sebenarnya. Nah, itu yang diterima, ya, yang sesuai dengan hatinya, yang menyenangkan hatinya. Nah, sementara satu orang, Mika, ya, dia juga nabi Tuhan, ditanya bahwa justru malah petaka akan terjadi. Dan seringkali memang Mika ini ketika ditanya yang memberitahu sesuai dengan apa yang dia dengar dari Tuhan disampaikan. Kalau memang Ahab nanti perang mau kalah, dikatakan kamu akan kalah, kamu akan mati, seperti dalam peristiwa ini. Tetapi karena itu tidak sesuai dengan hatinya, dia jadi benci, jadi dia tidak suka, dia menolak. Sesungguhnya pemberitahuan itu sebuah teguran. Kalau dia mau kemudian menyadari, kenapa? Kok Tuhan memberitahu bahwa kalau saya maju berperang hari ini melawan Ramot Gilead, berarti ini kehancuran bagi saya. Sebenarnya ada kesempatan bagi
dan bertobat kepada Tuhan, membenahi hidupnya terlebih dahulu, menunda ambisinya untuk berperang melawan Ramot Gilead. Tetapi itu tidak dilakukannya, karena sesungguhnya memang hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, penting sekali hati kita. Sekarang kita sebagai orang percaya, sungguhkah hati kita ini telah tertuju kepada Tuhan? Seperti apapun ya suara Tuhan, ya, teguran Tuhan, baik itu melalui orang di sekitar kita, melalui pengalaman rohani mereka, memberikan masukan kepada kita bagi kehidupan kita, atau melalui hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berbicara kepada kita, memberikan teguran. Kalau hati kita seperti yang dimiliki oleh Rahab, sesungguhnya sudah menolak Tuhan, tidak ada artinya. Kita akan sulit sekali untuk mendengar dan menerima teguran Tuhan. Yang ada hanyalah defend, ya, bahasanya defend itu mempertahankan diri, ya, memberikan alasan bahwa saya tidak seburuk itu, saya sanggup mengatasi kehidupan saya. Itu masalah hati, ya. Bapak Ibu, satu-satunya raja, ya, yang kepadanya Tuhan mengikat perjanjian bahwa kerajaannya akan tetap ditegakkan sampai selama-lamanya, ya, itu adalah Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang diperkenan oleh Tuhan. Saya permisi tanya, kok Raja Daud adalah raja yang diperkenan oleh Tuhan? Apakah Raja Daud adalah raja yang baik? Apakah Raja Daud adalah raja yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sama sekali tidak. Bahkan Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, ya. Anak-anak sekolah itu tahu ceritanya. Raja Daud, ya, merebut istri panglimanya, ya, istri Uria. Nah, setelah diambil pun dia merencanakan kejahatan bagi Uria, memasangnya di barisan paling depan dalam peperangan supaya dia mati terbunuh dan istrinya diambil. Seperti itu jahatnya Raja Daud. Dan janji Tuhan, ikatan janji Tuhan kepada Daud bukan sebelum Daud jatuh dalam dosa, sesudah. Kenapa Tuhan berkenan kepada Raja Daud yang begitu jahat seperti itu, sanggup melakukan kejahatan? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, hati Daud adalah hati yang selalu terpaut kepada Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Mazmur 51, itu Mazmur hancur hati Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Tuhan mengirim Nabi Nathan menegur dia dan dia langsung jatuh tersungkur. Dia hancur hatinya, Tuhan, saya lemah karena dosa-dosa saya. Jadi ketika dia ditegur, dia mendengar, dia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu bedanya Raja Daud dengan Raja Ahab. Dan satu raja yang dikisahkan pada hari ini itu Raja Yosafat, itu Raja Yehuda. Dia sebenarnya raja yang sangat kuat di dalam, dikatakan dia teguh hati menjalankan ajaran Tuhan, ya, mengikuti jalannya, perintah-perintah Tuhan. Itu Raja Yosafat. Tetapi ya dalam pemerintahannya, katakan ketika Yosafat dalam sudah dia kaya
Yosafat, dia begitu banyak melakukan gerakan-gerakan rohani, membawa bangsa Yehuda kembali menyembah Allah, satu-satunya Allah yang hidup, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dirobohkan. Begitu tegasnya Raja Yosafat. Dan sampai kemudian kerajaan Yehuda kokoh, dia besanan dengan Raja Ahab, ya. Dan kemudian tadi ceritanya kan Raja Yosafat bersama dengan rombongannya dari kerajaan Yehuda kan berkunjung ke kerajaan Israel, kerajaan utara yang dipimpin oleh Raja Ahab. Itu berkunjung ke rumah besan, Bapak Ibu. Nah, di sana dia disambut begitu luar biasa, dan dalam pertemuan itu Raja Ahab yang menyembah Baal itu mengajak Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead. Dia katakan Ramot Gilead itu sebenarnya milik kita, tapi dikuasai oleh Raja Aram. Ayo kita berperang. Yosafat yang sudah terikat besanan berteman dengan Ahab, ya dia bersedia. Dan terakhir, dalam bacaan terakhir Bapak Ibu, sebenarnya lanjut di ayat pasal 19. Ketika semua peristiwa sudah selesai, ya, peperangan sudah selesai dan berakhir dengan Raja Ahab meninggal mati dalam pertempuran. Setelah pulang dikatakan Yosafat, dia ada seorang, ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu nabi, ya, seperti Samuel seperti itu, datang dan menemui Yosafat. Dia katakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Ya, dia dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan Yosafat. Begitu tegasnya dia membawa bangsa Yehuda kembali menyembah Allah yang hidup, tapi dia juga melakukan kesalahan dengan besanan dengan Raja Ahab, kemudian diajak perang. Bahkan sudah tanya, ada nabi yang menyatakan suara Tuhan, Nabi Mika mengatakan bahwa kalau mereka maju perang, mereka akan kalah, ya, hari itu bahkan Ahab akan mati. Tetapi mereka tetap nekat maju perang, dan Yosafat pun tetap memberikan dukungannya kepada Ahab dan pulang dia ditegur. Tetapi tidak diceritakan, ya, responnya Yosafat. Tetapi dari cerita selanjutnya, ya, Yosafat tetap memotivasi bangsanya untuk menyembah Tuhan Allah satu-satunya hidup. Di sana kita melihat bahwa Yosafat bisa mendengar dan menerima teguran itu, ya. Dan terakhir, tidak dikisahkan di 2 Tawarikh ini, tetapi di yang paralel dengan kisah ini dalam kitab Raja-Raja, Bapak Ibu. Terakhir, ketika Raja Ahab masih juga mengajak Yosafat untuk melakukan sesuatu, membuat kapal-kapal Tarsis, dan Tuhan tidak izinkan sehingga kapal itu patah atau pecah, ya. Nah, setelah itu anak-anaknya Ahab masih mau mengajak Yosafat, dikatakan Yosafat tidak mau. Dia menolak untuk bersama-sama bekerjasama dengan mereka. Artinya dalam diri Yosafat, ya, oleh karena hatinya, ya, yang teguh hati membawa bangsanya menyembah kembali kepada Tuhan, dia bisa mendengar dan kembali tetap berada pada jalan Tuhan, tidak hanya kebawa kepada kehidupan aku. Demikian Bapak Ibu. Kemudian hal yang kedua, selain masalah hati, masalah memahami tujuan. Bapak Ibu seringkali, ya, kalau kita menasihati anak-anak, kita berangkat dari rasa khawatir, benar-benar, ya. Kita berharap
pergi dan tidak pulang-pulang, itu sudah mulai bertanya-tanya kemana dan apa yang dilakukannya, ya. Beberapa hari yang lalu anak saya ini kelas 2 SMK, ya, dan mulai keluyuran begitu Bapak Ibu, ya, nggak mudah bagi kami juga. Tapi saya selalu ngomong, ya, walaupun dia marah, seringkali anak-anak itu balik marah, ya, itu pertahanan diri mereka supaya kita mundur. Kita menjadi ragu-ragu kalau mau menasihati. Tapi tidak, jangan kita ragu-ragu. Saya selalu katakan, ini tugas mama. Aku mau marah, mau apa? Tuhan memberi tugas kepada mama untuk mengarahkan hidup, membimbing kamu, ya. Jadi tugasnya mama. Jadi kamu mau marah, mau apa? Mama tetap bersuara, ya. Tidak peduli kamu marah. Dia suka marah gitu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah ngomong tuh dia marah gitu, ya. Dan kemudian akan terjadi gap seperti itu. Tak mudah Bapak Ibu menyampaikan. Sampai sekali waktu mau keluar itu kalau main jangan pulang malam-malam gitu, ya. Kok malah jam 12 Bapak Ibu. Saya lihat kamarnya kok belum ada yang belum pulang. Saya telepon tidak diangkat, ya. WA-nya tidak aktif. Saya telepon yang pakai pulsa biasa, tidak diangkat. Dan ternyata jam 2:30 dia pulang. Saya sudah gelisah luar biasa. Satu hal yang kita takutkan, bahwa anak-anak melakukan kesalahan. Dan dia tanya-tanya, aduh maaf ma, ketiduran katanya, ya. Saya bilang kalau sudah di rumah teman rasa ngantuk itu ya pulang. Kenapa bertahan di sini sampai ketiduran di rumah orang, ya. Seperti itu pergumulan kami Bapak Ibu mendidik anak-anak muda. Nah, dan biasanya memang orang tidak suka, ya, untuk mendengar dan menerima teguran, tidak suka. Anak-anak itu, ya, khususnya mesti balik marah. Nah, kenapa? Karena mereka tidak paham, ya, bahwa sesungguhnya setiap aturan-aturan yang kita buat itu untuk melindungi mereka. Benar tidak Bapak Ibu? Kenapa kok kita melarang jangan pulang malam? Ya, untuk melindungi mereka supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri yang susah itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan di dalam kehidupan kita tidak seperti itu, ya. Ketika Tuhan menegur kita supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan melindungi kita. Seperti aturan-aturan yang ada di sekeliling kita. Sesungguhnya semua peraturan dibuat untuk melindungi, Bapak Ibu, ya. Apapun itu, mau peraturan lalu lintas, ya. Kita kan suka keras kepala, ya, nggak mau pakai nggak ada polisi nggak apa-apa, nggak pakai helm, ya. Nggak ada sweeping nggak apa-apa, nggak bawa SIM. Tapi SIM nggak terlalu, ya. Yang paling utama itu peraturan tentang harus memakai helm. Kenapa harus memakai helm? Ribet sekali, ya. Nanti rambut sudah rapi-rapi menjadi berantakan gara-gara pakai helm, gitu. Ketika kita memahami kenapa peraturan dibuat, untuk melindungi kita, ya. Ketika kita terjadi kecelakaan di jalan raya dan kita tidak pakai helm, dan kepala itu paling urgen untuk dilindungi, karena ketika kepala itu yang kemudian cedera, ya, biasanya cedera otak itu yang sangat fatal dan biasanya meninggal, ya. Kalau sudah kepala yang kena, otak yang kena itu meninggal. Kalau masih patah tangan, patah kaki, ya biasanya masih selamat, ya, dan masih bisa dioperasi, masih bisa disambung. Tetapi kalau sudah otak yang pendarahan, ya, kalau ada kecelakaan, ada darah keluar dari telinga, dari hidung, kita sudah tidak ada harapannya. Kebanyakan pasti meninggal kalau sudah pendarahan otak. Oleh karena itu penting sekali kenapa naik sepeda motor harus dilindungi dengan helm yang standar dan harus dikancing, karena kalau nggak dikancing terjadi kecelakaan, kemudian helmnya terbang juga percuma, nggak ada perlindungan. Nah, sebenarnya seperti itu
firman Tuhan dalam hidup kita, ya, untuk melindungi kita. Nah, itu yang seringkali kita tidak paham. Makanya hidup taat itu susah, berat, ya. Kita tidak paham kalau kita hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya hidup kita terlindungi. Yang saya sudah singgung di depan tadi, ya, biasa polanya Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengirim orang mengingatkan, baik itu melalui orang lain yang sudah memiliki pengalaman secara rohani, atau dari hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sesungguhnya itu Tuhan pakai untuk melindungi kita, supaya kita tidak semakin jauh dalam pelanggaran kita, dan Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita terus-menerus hidup dalam keberdosaan kita. Kita akan menghancurkan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, seperti itu. Mari kita memahami bahwa setiap hal, setiap kebenaran yang kita renungkan, yang kita pahami dari firman Tuhan ini, Tuhan pakai itu semuanya sesungguhnya untuk melindungi kehidupan kita. Betapa pentingnya kita terus mempelajari firman Tuhan. Di era modern ini, orang sudah mulai tidak terlalu tertarik dengan membaca firman Tuhan, ya. Bahkan Alkitab yang berbentuk buku ini sudah jarang dipegang. Orang sudah install Alkitab di dalam handphone, ya. Cuman kalau pegang handphone itu biasa hati-hati, kita akan tergoda untuk melihat yang lain, ya. Sambil ibadah pun bisa melihat WA, bisa melihat Facebook, bisa scroll, itu lebih mengasihkan daripada membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali kobarkan di dalam diri kita cinta akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena di sanalah ada suara Tuhan, di sanalah ada teguran Tuhan yang akan melindungi kita dari kehidupan yang menghancurkan kita sendiri. Karena sesungguhnya setiap aturan-aturan yang Tuhan buat itu untuk melindungi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Ahab selain hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan? Ahab adalah seorang raja. Dia merasa dia punya kekuasaan. Bapak Ibu, hal yang paling sulit memberi masukan adalah memberi masukan kepada pimpinan. Betul enggak? Ya, enggak mudah, ya. Kalau di lembaga-lembaga atau kantor atau apa, enggak mudah, ya. Namanya pimpinan mendapat masukan dari bawahan dan kemudian dengan kata, oh iya terima kasih, dan kemudian mengubah hal-hal yang perlu diubah. Enggak mudah. Begitu juga dengan Ahab, ya. Dia merasa bahwa dia adalah raja, dia punya kuasa. Ketika Mika, utusan Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Mika dan disampaikan kepada Ahab, dia menolak dan dia merasa dia punya kuasa. Dia sanggup mengendalikan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu dia katakan, aku benci, ya, kepada Mika. Dia membenci Mika. Bahkan setelah Mika menubuatkan bahwa kalau dia nekat perang melawan Ramot Gilead, ya, akan berakhir dengan dia akan mati. Malah diperintahkan Mika ditangkap tadi, ya, dimasukkan ke dalam penjara, ya, disuruh kasih minum dan roti yang sedikit saja sampai dia pulang, ya. Padahal dia kalau sesuai dengan firman Tuhan dia tidak akan pulang dengan selamat. Nah, seperti yang dilakukan, kenapa dia menolak untuk menerima teguran? Dia merasa bahwa dia punya kuasa. Dia sanggup mengendalikan hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam diri kita ini ada satu ruangan, ya. Pernah ada satu metode penginjilan yang memberikan gambar bahwa di hati kita ini, gambar hati, ya, ada korde
Nah, siapa yang duduk di sana itu yang berkuasa mengendalikan kehidupan kita. Kalau yang duduk di kursi hati kita itu adalah iblis, ya, hidup kita akan dikendalikan oleh iblis dan kita menuruti kehidupan yang dimau oleh iblis dalam hidup kita. Kalau di kursi hati kita itu adalah aku, diri kita, ya, kita merasa bahwa kita punya kuasa hidup kita, akan hidup kita sendiri. Kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Sehingga tidak mudah ya. Kalau teguran itu tidak sesuai dengan maunya kita, ya no, ya tidak menerima. Seperti itu yang dilakukan oleh Ahab. Ya, Ahab bukan hanya dia berkuasa atas kerajaan Israel, dia juga berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya namanya saja menjadi Tuhan, ya. Tuhan menjadi tuan dalam diri kita. Jadi kalau dalam hati kita itu adalah tahta, ada kursi, sesungguhnya ketika kita sudah menjadi milik Kristus, yang duduk di sana bukan kita sendiri lagi yang berkuasa, tetapi siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kita tidak memiliki kuasa lagi atas hidup kita. Yang kita harus satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketaatan kita kepada Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita. Itu yang tidak dilakukan oleh Ahab. Dia merasa dia sanggup mengendalikan hidupnya. Dia punya kuasa. Dia seorang raja. Dan dia juga berkuasa atas hidupnya sendiri. Ketika kita, ya, dalam hidup kita masih, ya, saya bisa mengendalikan hidup saya. Kita masih berusaha untuk memiliki kuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak akan pernah mendengar dan menerima teguran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu artinya kita meletakkan kuasa kita dan mempersilahkan Tuhan yang berkuasa. Tetapi mari pada hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Dalam hati kita, tahta hati kita, siapa yang bertahta di sana? Apakah diri kita sendiri? Apakah iblis? Apakah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau yang bertahta di sana adalah Tuhan Yesus Kristus, mau teguran seperti apa, kita akan dengan tunduk. Iya Tuhan, seperti Raja Daud, dia mengaku salah, hancur hati, bertobat di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada dia, memberkati Daud sebagai raja. Bahkan Tuhan mengikat perjanjian kerajaan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini tidak mudah bagi kita, tetapi akan menjadi sebuah bukti. Apakah kita memang sudah sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan? Atau kita sudah memahami apa tujuan Tuhan, memberikan aturan-aturan supaya kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Mengapa Tuhan melakukan itu? Apakah Tuhan ingin menyengsarakan saya, atau Tuhan sesungguhnya ingin melindungi kehidupan saya? Pemahaman kita terhadap hal itu akan sangat menentukan kerelaan hati kita untuk menerima teguran dari Tuhan. Dan demikian juga Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak pernah salah, ya.
ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah apakah dia mau menerima teguran atau menolak teguran. Ahab lebih memilih untuk menolak teguran, sehingga dia harus menanggung akibat kehidupannya dalam kehancurannya sebagai raja. Tetapi Raja Daud, Raja Yosafat, dia memilih untuk menerima teguran, sehingga kehidupannya tetap hidup di dalam Tuhan, terjaga, terpelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah pengalaman ini boleh juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir menjadi orang percaya tidak enak, banyak aturan, harus menjadi saksi, di keluarga ini. Sesungguhnya ada rancangan yang indah dari Tuhan dalam kehidupan kita. Standar kebenaran yang harus kita anut adalah firman Tuhan. Ada satu cerita sebuah kapal sedang di lautan. Tiba-tiba ada satu lampu yang sangat terang di hadapannya. Dia merasa ini ada kapal lain, ya. Jadi dia mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan pihak di seberang sana, ya. Pindah haluan, dia bilang. Sana katakan kamu yang pindah. Yang di sini bilang tidak, kamu yang pindah. Dan terus ngotot maju, ya. Jadi pindah, kalau tidak kita akan tabrakan. Dan yang di sebelah sana, betul, kita akan tabrakan, pindah, ya. Karena kami mercusuar. Bapak Ibu, jadi sudah terlambat kapal yang ngotot tidak mau pindah haluan, merasa dia di jalan yang benar, ya. Dan padahal dia berhadapan dengan lampu mercusuar, menara mercusuar. Dia bilang menara mercusuar harus pindah haluan. Dipikirnya itu kapal yang lain. Nah, dia tidak mau pindah haluan. Suruh mercusuarnya yang pindah haluan. Dan akhirnya dia yang hancur sendiri. Firman Tuhan dalam hidup kita seperti mercusuar. Ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, bukan firman Tuhannya yang harus berubah. Siapa yang harus berubah? Kita, ya. Kita yang harus mendengar dan menerima teguran, mau dengan rendah hati, belajar dari pengalaman Raja Daud. Raja Daud bukan orang yang baik, tetapi dia adalah raja yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena dia baik, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dengan rendah hati dia mau mendengar dan menerima teguran Tuhan, bertobat kembali kepada jalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Satu pengalaman para raja yang telah memimpin bangsa Israel pada zaman dulu menjadi cermin bagi kami, ya Tuhan. Kami orang-orang percaya pada zaman sekarang ini rindu untuk hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menjadi Tuhan dalam hati kami. Kiranya Engkaulah yang menjadi penguasa dalam hidup kami. Sehingga dalam ketertundukan dan ketaatan kami menjalani hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sungguh firman yang begitu indah yang mengingatkan kita, dengarkanlah dan terimalah teguran supaya kita kembali pada jalan Tuhan dan tidak menimbulkan malapetaka bagi diri kita sendiri. Marilah kita mempersiapkan yang terbaik untuk persembahan. Sembari kantong persembahan diedarkan dan petugas persembahan dulu ambil bagian, kita pujikan PPK 184, Ku Mau Serupa Yesus. Thank you.
kami yang di surga, terima kasih serangkaian ibadah boleh kami jalankan dan berjalan dengan baik dan lancar karena berkat penyertaan-Mu. Terima kasih firman telah kami dengar dan kami merasa ditegur oleh firman-Mu supaya kami mau menerima suara Allah, kami mau menerima teguran dan kembali pada jalan-Mu. Berkati persembahan yang telah kami jalankan, berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati tangan-tangan pengurus yang akan mengelolanya di dalam pelayanan bagi gereja kami. Tuhan, terima persembahan ini, kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan guna pelayanan di tempat ini dan memajukan gereja kami. Berkati pula untuk usaha pekerjaan jemaat kami, sehingga di dalam pekerjaan mereka boleh mengembalikan berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang mungkin masih belum dapat memberikan persembahan, bila Tuhan memelihara kehidupan kami lebih lagi, sehingga di waktu mendatang kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima persembahan kami. Haleluya, amin. Saya akan membacakan warta atau pengumuman. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian boleh memperhatikan di dalam warta yang telah dibagikan. Yang pertama, untuk penata layanan minggu depan pada tanggal Minggu 16 Juli 2023 yang bertugas pengkhotbah adalah Evangelis Akhiri Suarwu, liturgos oleh Saudari Lydia, musik oleh Saudari Maria, backing vokal atau singer oleh Saudari Feni dan Ibu Mega, kolektor Bapak Ibu Sugiono, penyambut Saudari Nona dan Alia. Kiranya boleh memperhatikan jadwal dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat berterima kasih kepada Ibu Evangelis Winarni atas pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Evangelis Winarni sekeluarga di dalam pelayanan di depan gerejanya. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah umum selesai. Kemudian ibadah wanita pejuang iman ini akan diadakan di hari Kamis. Mohon perhatian karena hari Senin sampai Rabu ada kegiatan sekolah minggu Injil liburan. Jadi diadakan di hari Kamis khusus minggu ini 13 Juli 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, renungan oleh Ibu Suci, liturgos Saudari Lydia, dan dihimbau seluruh kaum wanita, ibu-ibu sekalian boleh datang beribadah bersama. Ibadah pemuda remaja Orat Labora tetap diadakan di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A yang bertugas renungan Evangelis Saverius, liturgos Saudari Mimi, musik Saudara Wisnu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Catherine yang berulang tahun tanggal 3 Juli dan kepada Ibu Sunarti yang berulang tahun tanggal 1 Juli. Boleh bangkit berdiri? Ya, mohon maaf jika memang di dalam penulisan atau pengucapan pemerhatian kita, kepedulian kita dalam ulang tahun mungkin terkadang terlewat Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan karena kesengajaan, tetapi memang terkadang saking banyaknya tugas dan pelayanan atau jadwal, terkadang ini bahasa Jawanya mohon maaf pelesut gitu ya. Atau mungkin keterlibatan kami kurang dapat mencantumkan dengan baik sesuai dengan ulang tahun Bapak Ibu, mohon maaf. Dan kiranya ke depan pelayanan kita lebih semangat lagi, lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di dalam gereja kita. Apakah ada? Belum ada ya. Tugas kita untuk mencari jiwa yang baru. Sekolah Injil liburan anak-anak akan diadakan besok hari Senin sampai Rabu tanggal 10 dan 12 Juli pada pukul 8:30 sampai jam 1 siang. Untuk pengumuman lebih lanjut nanti akan disampaikan melalui grup WA orang tua dari sekolah minggu. Jadi akan disampaikan pengumuman lebih lanjut nanti sekolah minggu dan melalui grup WA supaya tidak ada yang tertinggal dalam pengumuman ini dan berjalan dengan baik berhasil. Laporan persembahan boleh diperhatikan di dalam tabel untuk persembahan dan juga ada perpuluhan dan ada persembahan HUT dan persembahan syukur. Terima kasih untuk sidang jemaat yang terus mendukung dalam persembahan, terlebih kemarin ada persembahan HUT dan persembahan untuk SIL. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai di dalam pekerjaan supaya boleh mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jika mungkin ingin menyampaikan persembahan melalui transfer, bisa disampaikan melalui rekening BCA yang tertera di warta atas nama Ibu Bendahara, Ibu Kimlian, dan mohon dapat menyertakan keterangan persembahan. Atau jika ada persembahan khusus boleh dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan ke kantong, diberi keterangan perpuluhan, persembahan syukur atau persembahan apa gitu ya. Jadi supaya bendahara juga memudahkan di dalam perekapan dan penulisan.
Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang sidang jemaat mengambil sikap berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Kinarni. Marilah kita meninggalkan rumah ibadah ini dan pulang ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.